dipersembahkan oleh Selamat malam, hari ini merupakan hari pertama kampanye Pemilu 2024 dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Selama 75 hari, paslon nomor urut 1, 2, dan juga 3 akan gencar mencari dan juga menggait hati pemilih. Tapi yang kemarin, baru saja semalam, ada yang ramai sekali diperbincangkan. Pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan ternyata ada pihak, ada penguasa yang baru berkuasa menganggap ini seperti orde baru. Selain itu, ada juga pihak yang dituding mengintimidasi jelang kontestasi 2024. Jadi yang dimaksud siapa dan juga yang disasar siapa? Ini penguasa daerah atau pusat, Andrew, itu nanti kita akan bahas. Dan juga tidak sampai di sana, ada beberapa poin menarik juga, termasuk juga pada saat Megawati menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak dihormati. Jika kemudian persaingannya akan sehat, maka partainya tidak akan takut. Nah, ini nanti kita akan bahas juga, termasuk dengan berbagai dinamika politik yang ada. Mulai dari berbagai gimmick yang kemudian digunakan oleh pasangan calon. Gemoy tahu Gemoy? Itu pasangan nomor urut berapa? Ayo, nomor urut berapa? Nomor urut, kita tidak boleh menggerakkan jari soalnya di sini. Jadi kita simpan jarinya, Maria. Oke, kalau gitu kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami secara tuntas agar tepat sasaran juga apa yang disampaikan gagasan oleh para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden di Pilpres 2024. Kita juga akan libatkan nanti mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Karena dalam pemilu 2024 113 juta orang merupakan teman-teman ini, Gen Z, milenial. Jadi teman-teman 61%. dari sekarang riset cari yang mana yang paling cocok, suara kalian menentukan arah bangsa ke depan ya teman-teman. Itu dia, langsung saja kita bahas, kita perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir di meja catatan demokrasi ada Bang Eko Kuntadi, pembina Ganjarian. Selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tancap gas Pak Ganjar mulai berkampanye di Papua ya. Dan juga sudah hadir ada Bang Pandan Abeban, politisi senior PD Perjuangan. Selamat malam Bang, boleh pakai mikrofonnya Bang? Boleh pakai mikrofonnya Bang? Sambil cek audio Opung dengan suara merdu Opung, kita pengen Merdeka. Merdeka. Agak Kirain tadi kalem solid ya? Opung. Agak kalem nih. Ditahan Opung ya. Yang sudah tak sabar, ini ada Bang Bestari Barus, jubir Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam adil makmur, Anies Imin, Presiden 2024. Mulai kampanye Sudah ya? masa kampanye bebas Bang, kami bebaskan malam hari ini. Ini ada 2 kursi kosong, masih kita rahasiakan, nanti kejutan. Intinya narasumber ini perwakilan dari tim SES, dari TKN dan juga TPN, baik itu 1 maupun 2. Nanti kita nantikan kehadirannya, tapi yang paling ujung sendirian, nggak apa-apa ya Mas ya? Sendirian Mas ya, bukan ditinggal loh ini bermaksudnya. Jubir TKN Prabowo Gibran, Mas Dede Prayudi yang akrab disapa Bang Uki. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah diundang. Siap, sama-sama Bang. Kita langgaran. Kalau Abang terus ngegas nanti lanjut kami undang lah Bang. Tapi kita boleh ke Opung Pandan Abeban. Opung, kami yakin Opung sudah menyimak secara detail dan juga menyeluruh apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Opung. Yang disasar sebenarnya siapa Opung? Yang sedang berkuasa orde baru. Ada pihak yang mengintimidasi Opung. Silakan Opung, boleh pakai mic-nya. Penguasa yang mana yang dimaksud Opung? Jadi tanpa mesti spesifik disebut, sudah ngerasa lah, tahu lah. Ya. Jadi begini, saya moga-moga dilihat Kapolri pertemuan kita ini. Ini polisi era Republik ini merdeka sampai Undang-Undang Kepolisian 2002, ini masa euforia yang hebat daripada polisi. Di mana seperti di fungsi ABRI dulu banyak perwira-perwira tinggi menempati posisi-posisi di luar struktur Mabes Polri. Yang jadi irjen, yang jadi sekjen, yang jadi apa banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan di kurun waktu 2021 Kapolri Listio dilantik sampai sekarang terjadilah hal-hal yang sebenarnya sangat tragis. Bonaparte ditangkap, Ferdi Sambo ditangkap, Teddy Minahasa, narkoba, sekarang ketua KPK-nya polisi. Sebenarnya buat Kapolri ini sudah introspeksi betul-betul.
selama kepemimpinan dia gitu loh. Nah, akankah sensitifnya kalau dia ada oknum-oknum dari mereka mencampuri pemilu? Ada indikasi ke sana, Loh, Opung? enggak, itulah ini warning kita gitu loh. Kalau lihat keadaan ini sekarang belum pernah sehebat ini, sedahsyat ini polisi dilanda oleh satu skandal-skandal yang melibatkan perwira tinggi bintang. Kita pernah punya Hugeng, ya, kita punya Sutanto yang membongkar mafia judi di Medan, kita punya Buas Bambang Budi Waseso yang punya reputasi yang ini gitu loh. Nah sekarang, untuk soal ini saya pikir kesinilah dulu konsentrasinya Kapolri, gitu loh. Nah yang sekarang menjadi aneh buat kami di Karanganyar ada 164 kepala desa dipanggil, mau diperiksa polisi di sana, ya, mau diperiksa polisi di sana. Sebenarnya kalau lihat statementnya Jaksa Agung di tanggal 11 November bahwa semua perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan pemilu itu ditunda sampai selesai. Itu resmi Jaksa Agung di depan DPR mengatakan itu, gitu loh. Nah, terkait yang saya katakan tadi, keprihatinan terhadap perwira-perwira tinggi Polri ini yang mencemarkan nama baik daripada Polri, sangat sensitif ya dengan apa yang terjadi di Karanganyar. Opung, seingat kami, Kapolda Metro Jaya, Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu tegas mengatakan, kalau punya bukti aparat terlibat, aparat tidak netral, buktikan, laporkan, akan Langsung kami tindak katanya. Ya enggak begitu dong, masa rakyat yang membuktikan, dia cek sendiri dong internal, kan ada Irwasumnya, ada inspektoratnya, ada ininya, ya jadi lucu-lucu lah. Masa rakyat disuruh membuktikan? Iya dong, kalau ada sinyalemen begitu, ditugaskan. Inspektur, di tiap-tiap itu ada inspektur. Irwaspol, polisi, ada gitu loh. Mereka lah yang mengecek itu gitu loh. Jadi kembali dengan pernyataan Ibu Mega tadi, itu penyalahgunaan itu sangat sensitif. Penyalahgunaan itu betul-betul yang paling kita mahkotai, yang kita hargai sebenarnya penegakan hukum yang berkeadilan gitu loh. Itulah mahkota daripada demokrasi kita. Oke, tapi pertanyaannya dari publik juga banyak yang bertanya begini, Opung. Mengapa baru sekarang sih kemudian PDIP mengkritisi mengenai hal ini? Penguasa, kemudian juga kebijakan hukum dan lain-lain. Bukankah pada saat Pak Listio kemudian dilantik juga direstui oleh Bu Mega? Sebenarnya pertanyaan itu sama Jokowi. Pertanyaan itu sama Jokowi. Mulai ada penyimpangan PDI dengan Jokowi, terjadilah itu soal-soal itu. Gitu loh, gampang jawabnya gitu loh. Ya kan? Jokowi dulu di mana-mana dia berkata akan mendukung Ganjar. Ya kan? Kita perlu pemimpin yang rambutnya putih. Kita perlu pemimpin yang 250 juta. Ganjar penuh di stadion dia ngomong. Ya. Karena Ganjar. Sekarang beralih. Itu yang bikin kaget. Beralih ini udah firm, Opung? Apanya? Sudah pasti itu beralih. dari perilakunya, body language-nya. Rakyat kecil juga tahu gitu loh. Itu yang buat jengkel Bu Mega ya? Bukan, itu yang membuat tadi ada menjadi pertanyaan gitu loh. Itu aja. Tapi Opung sejujurnya masih misteri juga karena Ketua Umum Anda, PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan parpol, identitas. Kan kita jadi meraba-raba, Opung. Ini disasar ke siapa sih? Apakah betul penguasa sekarang? Sedangkan penguasa sekarang diusung oleh PDIP. Bukan itu. Kalau yang mengusung penguasa itu semuanya di kabinet semuanya. Sampai jengkel loh. Ini kalau nggak saya rem kata Ibu Mega, seingat kami kan. Kalau bisa diputar kembali pidatonya ini jengkel minta ampun, Opung. Iya itu warning lah. Suaranya keras bergetar. Iya warning lah, mengingatkan lah, gitu loh. Wajar dong, dia sebagai senior, sebagai yang lebih tua, wajar gitu. Iya. Tapi Opung betul-betul meyakini bahwa ada menggerakkan aparat. Jelang kontestasi pemilu 2024 ada indikasi ke sana. Ada potensi kerawanan pelanggaran pemilu ke arah sana, versi Opung. Sebenarnya nggak usah begitu, lihat aja baliho PDI di Bali dituruni, di Medan, di Siantar dicabut-cabuti. Itu sudah cukup, lebih daripada cukup itu. Nggak usah mesti diterjemahkan itu. Ada apa, enggak perlu. Rakyat itu juga udah pintar gitu loh.
Itu aja. Oke. Katanya rakyat sudah pintar, rakyat yang mana ini? Kalau gitu kita tanyakan langsung ke Bang Uki. Anda melihat hal yang sama nggak, Bang Uki? Bahwa ternyata saat ini dari ada intimidasi secara hukum, kemudian dan juga lain-lain tadi yang disampaikan oleh Opung. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu ya bahwa kami di TKN Prabowo Gibran sangat menghormati Ibu Megawati. Dan saya pikir nggak hanya kami ya Bang Maman ya, tapi seluruh rakyat Indonesia sangat menghormati Ibu Megawati. Sehingga kami pikir tidak cukup berlandasan yang kuat ya bahwa Ibu Megawati tidak merasa dihormati, apalagi meminta untuk dihormati. Jadi kami sangat menghormati Ibu Megawati. Oke, ke pertanyaan ya, bahwa terjadi kecurangan-kecurangan. Begini, pertama-tama saya ingin kita mendekonstruksi dulu ya pertanyaan Ibu Megawati. Karena saya nggak bisa menjawab kepada siapa ini ditujukan. Kepada siapa ini ditujukan itu paling pas ditanyakan ke Ibu Megawati sendiri ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menganalisis. Jadi begini, pertama-tama saya ingin kita melihat siapa sih yang dimaksud dengan penguasa ya, penguasa. Oke, kalau kita melihat siapa yang dimaksud dengan penguasa misalnya ya. Begini, komponen penting ya di tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo ini saat ini banyak yang berada di sisi penguasa. Dalam hal ini adalah misalnya ya. Penguasa yang Anda maksud siapa kalau dalam hal penguasa ini kan sebenarnya the ruling parts ya. Artinya di pemerintahan. Oke. Pemerintahan itu artinya baik itu government eksekutif maupun legislatif. Itulah pemerintahan kalau kita merujuk kepada ilmu politik ya dan pemerintahan. Jadi kayak begini. Komponen pentingnya salah satunya adalah partainya Opung Panda sendiri yang saya hormati ya. Di PDIP itu ada 7 menteri, bahkan 8 kalau kita ikutkan 1 wakil menteri ya. Yang dimana kemudian kita lihat lagi 54% kepala daerah atau sekitar 215 orang itu adalah dari PDIP, kader PDIP. Dan di DPR itu kalau nggak salah ada 22,26% ya, atau ya 128 kursi DPR RI itu majority dalam artian pembagiannya partai ya, itu diduduki oleh kader-kader PDIP. Itu baru menteri kabinet. Ada lembaga-lembaga strategis yang lain seperti misalnya BP2MI. Ini BP2MI ini adalah sebuah badan pemerintah yang mengurus dan bertanggung jawab soal pekerja migran. Ini diduduki oleh ketuanya ya, adalah Beni Ramdhani, Pak Beni ya. Saya pernah bertemu, orangnya baik kok. Dan beliau itu adalah Waketum OKK dari Partai Hanura yang juga merupakan caleg Hanura, yang juga merupakan tim di TPN ya. Belum lagi kalau misalnya kita yang komentarnya viral Masuki, siap pasang badan untuk Pak Jokowi. Betul. Belum lagi kalau kita berbicara yang lain seperti Mbak Angela Tanusudibio ya, dia juga Wamen Parekraf ya, beliau juga Waketum Perindo, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo. Jadi saya pikir saya juga bertanya-tanya, siapa yang dimaksud dengan penguasa di sini? Karena TPN Ganjar Mahfud ya, yang dimana Pak Mahfud juga adalah Menko Polhukam RI, adalah bagian dari penguasa itu sendiri ya. Nah, itu soal penguasa ya. Kemudian adalah soal kecurangan. Begini, perangkat hukum itu sudah menyediakan kanal-kanal ya terkait dengan kecurangan. Kalau terjadi kecurangan kita harus ngapain? Di sini ada Bawaslu ya. Di sini ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP ya. Bahkan pihak ya di dalam tubuh pemerintahan ya yang paling berwenang dan bertanggung jawab yang di bawah presiden tapi ya, untuk pelaksanaan pemilu yang jurdil adalah Menko Polhukam. Wapres yaitu Pak Mahfud MD itu sendiri ya. Nah, jadi saya pikir ya soal kecurangan gitu ya sebaiknya memang dilaporkan saja kepada pihak-pihak atau kanal-kanal yang sudah disediakan oleh hukum. Kita ini kan negara hukum. Tapi kata Bang Opung tanpa dijabarkan serinci itu masyarakat kecil nah juga itulah dia. Makanya saya mengatakan ya, kemudian kita bertanya ya, apakah kemudian pernyataan Ibu Megawati ini adalah sebuah pernyataan yang sifatnya ideologis atau sebuah kerja elektoral ya. Nah, kalau kita runut lagi, kita dekonstruksi lagi pernyataannya.
Setelah menyatakan kecurangan-kecurangan, kemudian Ibu Megawati mengatakan, mari kita menangkan Ganjar Mahfud. Saya pikir ini bukan pernyataan ideologis, tapi adalah kerja-kerja elektoral untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Satu hal lagi bukti yang bisa saya buktikan di sana. Kenapa saya bilang ini bukan kerja ideologis? Karena kayak begini, Bupati Majalengka, Ketua DPC PDIP Majalengka yang sudah dilaporkan ya melanggar undang-undang pemilu karena dua hal ya. Yang pertama, beliau itu menggunakan dana APBD ya untuk kemudian mengajak ya jajarannya ya untuk memilih atau menggerakkan orang-orang di bawahnya untuk memilih Pak Ganjar Mahfud ya. Itu kan nggak disentuh. Nggak pernah ya kawan-kawan dari tim 03 ini meributkan itu. Tim Anda Fine, apa? fine karena kepentingannya sama, ya fine aja, ya. Dan itu videonya ada kok sekitar 3 menitan ya. Dan itu sudah diputus oleh Bawaslu bahwa ya si bapak itu ya si bapak Bupati Majalengka yaitu Pak Karna Sobahi ya itu sudah diputus bersalah, ya sudah diputus bersalah oleh Bawaslu. Artinya putusan ini adalah putusan resmi, ya. Dan ini membuat kami berpikir bahwa selama ini sejalan dengan kepentingan elektoral, maka mereka nggak mempermasalahkan. Jadi menurut saya ya, kita patut mempertanyakan apakah narasi kecurangan-kecurangan ini adalah sebuah narasi yang ideologis ya, atau narasi hanya sekedar kerja-kerja elektoral semata ya. Artinya tim Anda tidak baper sama sekali dengan pernyataan Loh ya Bu enggak, Mega? kalau tim kami ketika ada kecurangan ya, kami ini kan di TKN 02 Prabowo Gibran ini menganggap bahwa hukum adalah panglima. Ya, ketika ada kecurangan, kanal hukum sudah menyediakan channel-channel untuk mengadu, kami akan mengadu. Atau bukan kami, bahkan masyarakat sendiri yang mengadu. Contohnya adalah Bupati Majalengka tadi, gitu ya. Lalu yang sekarang lagi heboh, yang viral juga adalah Bupati Bangka Belitung ya, yang juga sama ya menggunakan jabatannya untuk menggunakan aparat pemerintah ya diduga tapi ya untuk memenangkan atau menggunakan kekuasaan, menggunakan otoritas atau jabatannya untuk memenangkan capres atau cawapres tertentu yang dalam hal ini sebenarnya 03. Ini salah satu bukti ya Mas, nanti boleh ditanggapi Mas Eko dan Silakan, kita harus silakan, juga dulu hanya silakan. wisata demokrasi Jadi, pemirsa ditahan dulu Masuki, masih panjang perjalanan kita Masuki. Tetaplah bersama kami. Opung langsung dikomentari tadi dari tim Prabowo Gibran menyebutkan sejumlah bukti sebelum ke Mas Eko, Bang Nara, Mas Maman dan juga Bang Bestari. Opung. Enggak, maksud aku mahasiswa jangan bingung dengan istilah politik yang partai yang berkuasa. Enggak ada itu kamus itu. PDI Perjuangan tidak bisa mengatakan berkuasa. Di kabinet ini 2 Menko dari Golkar. Dari PDI enggak ada. Tempat-tempat strategis, pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, bukan di PDI. Dan kemudian jangan dimanipulasi pemahaman kemudian partai berkuasa apa? Gitu loh. Jadi yang jelas dulu gitu loh. Tidak ada istilah-istilah partai berkuasa. Bahwa ada partai ikut semua sekarang, semua partai ikut di kabinet. Gitu. Kalau dianggap itu yang berkuasa ya semua berkuasa. Mayoritas Bang. Iya, artinya enggak juga ada mayoritas gitu loh. Jadi itu proporsional. Itu maksud aku, itu aja yang mau aku komentari. Jadi kok sekarang berkuasa, kok Megawati ngomong sama yang berkuasa, kok dia sendiri yang berkuasa. Enggak kelas lah gitu loh. Debat kusir itu. Enggak pas Bang Uki. Iya, ini kan sebenarnya nggak menjawab apa atau siapa yang dimaksud dengan Ibu Mega yang terhormat, tentang siapa yang dimaksud dengan penguasa tadi ya. Tapi satu hal yang nggak bisa kita pungkiri adalah tokoh-tokoh penting ya di dalam tubuh TPN Ganjar Mahfud adalah bagian dari penguasa itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya disebutkan ada yang baru berkuasa lalu begini begitu, nah ini saya jadi bertanya, dan pertanyaan tadi kan nggak terjawab tentang siapa sih yang dimaksud dengan penguasa, karena saya sendiri nggak maulah berandai-andai ya.
nggak mau juga kita menuduh-nuduh, berasumsi, apalagi ini statement yang saya buat ini adalah public statement ya judulnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, saya tidak akan menanggapi terlalu jauh. Jadi dengan kata lain Anda mau mengatakan ungkapannya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, itu, pengennya itu. Anda ini paling Dulu, bisa supaya memprovokasi jangan melebar saya. jauh-jauh, enggak, ini terus terang yang disampaikan oleh Ibu Mega ini satu warning. Ditujukan untuk siapa tadi Opung? Iya, itu bukan kemudian kok tuduh yang mana, yang berkuasa yang mana, bukan itu. Awas dengan Orde Baru. Pernah kita dikangkangi oleh kekejaman daripada Orde Baru. Mungkin kau nggak ngerasakan, aku ngerasakan. 2 kali aku dipenjara karena dituduh PKI. Ya kan, beredar surat kabarku. Ditindas dulu Sinar Harapan, kemudian Prioritas dengan Surya Paloh. Kita alami Orde Baru itu kayak apa. Gitu loh. Jadi bukan asal dramatisasi dari Mega. Kejam itu waktu Orde Baru. Gitu loh. Itu yang di warning, jangan sampai terjadi. Jadi sebagai negarawan, sebagai ini Mega mengingatkan gitu loh. Siap. Jadi artinya ini kan kalau ini adalah sebuah warning artinya tidak perlu ditanyakan juga kepada siapa ini ditujukan atau siapa maksud penguasanya. Sudah jelas maksud Opung tadi katanya? Nah itu saya juga nggak tahu kan ini warning, kata Opung barusan warning ya Opung ya? Warning aja kan dari Ibu Mega kan? Supaya waspada. Supaya Boleh pakai mic, waspada. Opung? Iya. Oke. Kita boleh ke Bang Maman dulu, Bang Maman. Soalnya kalau Mas Siki udah bilang siap, wah kita udah nggak ini. Udah bilang, Bang Maman. Apakah Orba jangan sampai terulang lagi dibawa di era sekarang? Ini pertama mohon maaf dari saya agak telat karena faktor beberapa agenda. Tapi saya mau mengatakan begini. Pertanyaannya ini ada 2 nih sebetulnya kalau cerita dialog ini. Yang pertama terkait yang berkuasa, yang kedua terkait Orde Baru kan gitu. Yang pertama saya mau nanya, yang berkuasa hari ini presidennya kan Pak Jokowi. Nah saya mau nanya dulu sama Opung, Pak Jokowi ini masih kader PDI atau bukan Pak Opung? Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini. Biar Jokowi yang jawab. Oh jadi. Nah. Bukan, nanti jangan seperti anaknya. Oh iya. Sebentar ngaku, sebentar enggak gitu loh. Nah artinya itu pertanyaan pertama, tapi udah dijawab sama Opung lah. Yang kedua saya mau jawab dari perspektif yang jauh lebih luas, yaitu Orde Baru. Saya membukanya dari 3 clustering rezim. Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang reformasi. Ini sudah pernah saya jawab 2 tahun yang lalu pada saat kerasnya kelompok-kelompok oposisi mengatakan rezim pemerintahan Pak Jokowi ini banyak sekali permasalahan. Ada yang diintimidasi dan lain sebagainya. Waktu itu suasananya kita masih guyup nih partai-partai pendukung ini karena belum ada cerita urusan Pilpres. Jadi saya bilang begini, seakan-akan mengatakan bahwa rezim hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi yang notabene adalah kader PDI seakan-akan mempraktekkan praktek-praktek yang kita anggap cenderung mengarah ke intimidasi. Ini dari 2 tahun 3 tahun yang lalu oleh kelompok oposisi. Waktu itu saya dengan beberapa teman-teman PDI masih posisinya kita bela mati-matian Pak Jokowi. Saya menjawabnya begini Mas, Orde Lama, Orde Baru dan sekarang sama-sama memiliki catatan kelam, catatan terang. Itu dulu maksud saya. Orde Lama kalau kita mau buka dari perspektif yang negatif bisa. Yang kebetulan waktu itu adalah notabene pemimpinnya Pak Soekarno. Karena tidak sedikit juga banyak catatan-catatan kelam yang memang muncul di era Orde Lama. Tetapi tidak sedikit juga catatan-catatan positif yang dibangun di era Orde Lama, di era Pak Soekarno sebagai salah satu founding father kita. Lalu yang kedua begitu juga dengan era Orde Baru. Kebetulan partai kami, Golongan Karya, sebagai salah satu the ruling party di Orde Baru. Kami juga harus mengatakan secara objektif juga bahwa di era Orde Baru juga punya catatan kelam tapi juga punya catatan positif. Dari sisi pembangunan misalnya, dari sisi yang tadi dicatat sebagai lawan-lawan politik, pasti era itu akan dikatakan sebagai era yang tidak baik bagi para lawan-lawan politik. Di era Orde Lama, lawan-lawan politik Pak Soekarno pasti akan mengatakan bahwa rezim Pak Soekarno Orde Lama tak bagus. Pasti akan mengatakan begitu. Sama halnya dengan sekarang era Orde Reformasi.
pasti lawan-lawan politik yang di eranya Pak Jokowi akan mengatakan bahwa di eranya Pak Jokowi tidak baik. Artinya Anda mengakui bahwa ada catatan kelam juga di reformasi ini? Semua era kita punya kelemahan, punya kelebihan. Tetapi yang menariknya, nah ini sebetulnya poin yang menariknya hari ini muncul catatan-catatan kelam di era reformasi, di era Pak Jokowi itu dalam konteks kepentingan untuk 2 bulan ke depan. Karena konteksnya isunya pilpres. Artinya apa? Yang ingin saya bilang bahwa narasi yang muncul terkait kelam, kecurangan dan lain sebagainya tidak lebih tidak kurang bukan pada perspektif ideologis. Tetapi lebih kepada perspektif politik praktis saja hari ini. Bahwa kita sedang berkontestasi, bahwa setiap lawan politik, teman politik ya pasti akan membangun narasi-narasinya untuk saling membangun skor poin di mata publik. Nah, kalau bagi kami Mas hari ini, apa yang disampaikan oleh Bu Mega, sekali lagi kita hormat. Hari ini saya yakin tidak ada hari ini yang tidak menghormati Bu Mega sebagai salah satu tokoh kita, terus ketua umum partai. Namun kalau dia dalam pendekatan politik praktis, ya kita tidak lebih tidak kurang akan mengatakan itu sebagai sebuah narasi dalam konteks untuk membangun simpatik publik dan mendapatkan skor poin positif di mata publik. Jadi bagi kami sih itu biasa aja. Jadi Bu Mega mengatakan hal seperti itu ya memang lagi momentum mau pilpres ke depan ya Bu Mega harus membangun narasi elektoral tujuannya. Ya semua hari ini. Di grupnya Mas Ganjar, di grupnya Mas Anies, di grup kami Pak Prabowo, pasti arahnya adalah bagaimana membangun narasi yang bisa mengarah kepada meningkatkan elektoral masing-masing kandidat. Jadi kalau tanya ke kami nggak mau terlalu ambil pusing. 02 tidak merasa sama sekali sebagai pihak yang tertuduh karena dekat sekali dengan penguasa, Bang Maman. Loh, PDI juga dekat dengan penguasa. Hari ini tidak ada satupun. Hari ini tidak ada satupun kandidat yang tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak dekat dengan penguasa. PDIP bergabung di pemerintahan, Nasdem, PKB bergabung di pemerintahan, Golkar, Gerindra bergabung di pemerintahan. Tadi Opung Padu juga saya sampaikan pada saat Anda belum datang, biar kami ulang kembali bahwa sampaikan nampak dari gerak-gerik Pak Jokowi yang awalnya mendukung Pak Ganjar, kemudian saat ini berada mendukung Pak Prabowo. Anda merasa tersindir nggak? Nah, kalau kayak begitu kami balik mengatakan berarti narasi ini muncul cuman tidak lebih tidak kurang hanya karena faktor yang tadinya harapannya mungkin Pak Jokowi mendukung Ganjar, ya sekarang menjadi tidak mendukung Ganjar, kan lebih kepada itu aja jadinya. Nah tapi maksud saya begini, kalau saya tuntaskan lagi ya. Tapi bagi saya itu, saya merespon Mbak loh, saya nggak ada masuk ke situ loh. Tapi poinnya, tapi bagi saya, apa yang terjadi, yang disampaikan oleh Bu Mega adalah sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang harus kita terlalu kita pusingkan dan khawatirkan. Nah, saya ingin melakukan penekanan satu hal. Satu hal. Apa? Praktek kecurangan. Misalnya kita ambil contoh, kasus isu masalah kepala BIN Sorong, Papua, yang melakukan upaya melakukan penandatanganan fakta integritas kepada salah satu kandidat, dalam hal ini kepada Mas Ganjar. Jangan dipotong dulu. Apakah itu bisa kita simpulkan sebagai sebuah upaya institusi mendukung salah satu kandidat? Tidak. Kalau saya harus fair mengatakan, tidak. Itu adalah ulah oknum. Nah sama halnya dengan hari ini, apabila ada salah satu aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum, mendukung salah satu kandidat dalam hal ini misalnya, si A, si B, si C, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah institusi yang berpihak. Karena itu adalah praktek-praktek individu, oknum-oknum tertentu. Contoh di dapil saya Mas, di Kalimantan Barat. Kita mau mengatakan misalnya, saya harus buka apa deh, di daerah Ketapang, Kabupaten Ketapang itu basis Golkar. Tentunya apa, mau ngomong apapun, aparatur di sana, teman-teman di sana perangkat desa punya kecenderungan subjektivitas terhadap salah satu kandidat yang didukung oleh Golkar. Di daerah Kabupaten Landa di Kalimantan Barat, itu sarang merah. Waduh itu udah, Texas itu sarang merah, full. Tapi kalau kita mau bilang, kecenderungan teman-teman di sana punya kecenderungan berpihak kepada Mas Ganjar. Ini susah kita kontrol. Tapi oknum ini ada instruksi nggak dari atasan? Ya itu kita nggak bisa mengatakan bahwa ada instruksi ataupun tidak. Karena ini kan
Di lapangan, Mas. Ya. Artinya apa? Kalau sudah bicara pada kondisi di lapangan, yang terpenting adalah bahwa kita harus bedakan antara praktek kecurangan dengan ada upaya sistemik melakukan kecurangan. Jadi ini tidak lebih tidak kurang adalah praktek pribadi-pribadi yang dia punya ego terhadap salah satu kandidat. Mungkin rasa cinta kepada salah satu kandidat yang kita nggak bisa larang kan. Bagaimana di lapangan kayak begitu? Mas Eko komentar Di dulu Jawa- Mas Eko, sampai situ dulu Bang Maman. Contoh Mas Eko misalnya di komentari Jawa dulu. Tengah. Ini bukan personal tapi ini bukan sistemik tapi Sampai personal di sana di oknum ya. lapangan Iya, banyak ditemukan, jadi Bang karena Maman. setiap Bergantian, kandidat Bang. punya potensi melakukan praktek kecurangan. Siap. Terima kasih. Oke, makasih. Ini saya melihat teman-teman terutama dari Pak Prabowo itu melihat statementnya Bu Mega kemarin itu seperti ada di ruang kosong. Seolah-olah negeri ini cuma terdiri dari partai-partai politik doang. Kalau kita perhatikan hari ini, guru besar, para moralis, teman-teman mahasiswa itu sudah ngomong bahwa ada problem demokrasi di Indonesia. Bu Mega itu bahkan tokoh kesekian. Boleh dikatakan telat malah. Coba perhatikan berita-berita hari ini, hampir semua STF baru tadi pagi ngomong juga soal problem demokrasi di Indonesia hari ini dan Bu Mega adalah tokoh kesekian. Dan mereka semua tidak punya target elektoral. Guru besar itu, terus para cendekiawan, LSM, civil society, mereka nggak punya target elektoral ketika mereka ngomong. Dan mereka semua ngomong ada problem demokrasi di Indonesia hari ini. Termasuk Bu Mega. Bu Mega ngomong tokoh yang kesekian dan kemarin disampaikan lagi sebagai penguatan karena beliau adalah sebagai tokoh politik. Saya ingin mengatakan begitu, bahwa ada statement dari Bu Mega iya, tapi kalau kita baca statement ini cuma sebagai langkah elektoral, kita seolah-olah menafikan rakyat Indonesia yang lain. Para tokoh, para seniman, guru-guru besar, kampus-kampus yang masih sampai saat ini terus bergerak, demonstrasi. Mereka meluapkan kekecewaannya karena ada praktek demokrasi yang dianggap cacat, yang dianggap bermasalah. Dari mana mulanya? Mulanya dari keputusan MK. Itu kan awalnya bahwa ada trouble ini dan semua sudah dibuktikan, MK sudah membuktikan bahwa keputusan itu didasari oleh sebuah tindakan yang melanggar etik berat. Dan keputusan MK itu dijadikan legitimasi untuk salah satu pasangan calon maju. Dan ini menjadi trouble di semua. Dengan keputusan MK itu apalagi indikasi-indikasi yang kemudian dibaca publik ada keterlibatan atau ada keberpihakan. Entah individual, entah institusi, tapi keterlibatan ini dibaca publik. Saya harus ngomong di sini. Ada data, ada sumber, Mas Eko? Baru kemarin saya punya relawan namanya Ganjarian. Itu kita punya sekretariat dan baru pertama kali saya aktif di berbagai relawan sebelum ini. Baru pertama kali didatangi orang yang ngaku aparat. Kalaupun pakai pakaian bebas, 2 kali didatangi. Gitu loh. Didatangi 2 kali, ini kantor relawan. Kita susah ingin mengatakan bahwa apakah ini oknum, apakah ini perintah. Karena memang penting dibuktikan secara hukum. Tetapi kalau kantor relawan didatangi, ngaku dari aparat, cuma pengen mendata mana nomor teleponnya, siapa yang aktif di sini. Itu susah kita mengatakan bahwa ini tidak terstruktur. Kalaupun untuk membuktikan secara hukum memang itu tugasnya aparat membuktikan terus secara hukum. Tetapi fenomena di lapangan itu yang terjadi. Itu terjadi di lapangan dan pada akhirnya kita melihat bahwa ada nih problem serius terhadap praktek demokrasi kita. Karena apa? Karena ketika ke depan pemilu ini kan sebetulnya kita berharap proses pergantian kekuasaan itu nanti siapapun yang berkuasa mereka dapat legitimasi publik secara maksimal. Karena cuma dengan itu pemerintahan bisa berjalan baik. Oke. Cuma dengan itu pemerintahan bisa berjalan lancar. Kalau legitimasi publiknya tidak maksimal itu akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Nah persoalan sekarang seperti yang di warning Bu Mega, jangan sampai legitimasi publik
nanti terhadap pemenang pemilu itu jadi cacat hanya karena ada praktek-praktek yang menyimpang terhadap demokrasi kita. Itu yang disampaikan Bu Mega. Yang kedua, kita tahu sejarah kelam bangsa ini bahwa kenapa sih tadi seperti dikatakan Bang Maman, iya setiap periode tuh ada buruk, ada baiknya. Iya. Kita setuju. Tetapi satu hal yang paling kentara adalah proses pergantian kekuasaan pada zaman Orde Baru itu yang menyebabkan bangsa ini terseok-seok selama 32 tahun. Itu yang di warning. Jangan sampai berulang. Proses pergantian kekuasaan berulang. Kita berhutang pada mantan-mantan presiden terutama pasca reformasi. Pergantian kekuasaan berjalan dengan ajak. Berjalan tanpa harus meneteskan darah lagi seperti dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke reformasi. Mantan-mantan presiden setelah reformasi mewarisi kita sebuah kehidupan yang nyaman sekarang dengan segala jiwa besarnya. Pak Habibie misalnya ketika ditolak laporan pertanggungjawabannya selesai, Gus Dur ketika harus di tengah jalan selesai, dan semua berjalan sebagai pelajaran baik bangsa ini. Jangan sampai di periode ini kita kembali ke zaman kelam itu. Itu yang dikhawatirkan, Itu yang dikhawatirkan. Itu yang Bu Mega sampaikan, jangan sampai kita kembali ke sana. Itu. Terima kasih. Tim pemenangan Amin juga harus mengomentari hal ini, tapi tahan dulu Bang, usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan diskusi kali ini. Bang Bestari, Anda melihat juga hal yang sama, ini bukan kepentingan ideologis, ini elektoral, atau Anda punya pandangan yang berbeda? Terima kasih Catatan Demokrasi. Saya menikmati keberadaan saya hari ini ada di Catatan Demokrasi tentunya. Sangat nikmat. Saya coba dari KPU ya. Jadi nanti baru kita baca rasa. Gitu. KPU telah menetapkan ada 3 pasangan calon. Ya, calon nomor 1 namanya Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Ya, ditetapkan tuh. Yang kedua dan ketiga nanti masing-masing bisa menyebutkan saja. Karena kebetulan saya yang mendukung paslon nomor 1. Dan di situ seluruh kami yang terlibat di dalam tim pemenangan, partai politik pengusung, simpul relawan, simpatisan, dan paslon itu sendiri menyatakan siap untuk berkompetisi secara sehat. Artinya ini buku tutup dulu tentang bagaimana proses apa. Karena sudah ditetapkan dan semua sudah bersepakat tidak ada penolakan 3 pasangan itu. Pasangan, calon gitu ya. Nah, maka kalau ditanyakan apa sebetulnya terkait dengan judul daripada diskusi kita ini, baru berkuasa, kemudian pakai cara lama, itu tudingan Bu Mega untuk siapa? Saya clear menyatakan saya nggak tahu perasaan Bu Mega. Nggak ngerti kami. Karena apa? Yang manapun dari 2 paslon ini adalah kompetitor. Tetapi kalau halusnya saya ingin menyebut sebagai partner demokrasi. Bukan sekedar lawan politik. Maka kami pun akan berlaku equal terhadap keduanya ini. Samalah ini. Kalau masalah apa yang kemudian menjadi perdebatan pada hari ini, memang kita sedang dipertontonkan. Kita ini sedang dipertontonkan, ada keunikan yang sangat luar biasa yang sedang terjadi di antara kita. Oh, bukannya kita enggak. Di antara kita yang mana maksudnya? Di antara ada kontestan dengan kontestan ini. Namun itu pun tentu tidaklah menjadi ranah kami
untuk mengomentari hal tersebut, tetapi tontonannya betul. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, saya banggakan, mudah-mudahan ada yang dari dapil saya Jakarta Pusat, supaya tahu. Belum pernah ada keriuhan yang seperti ini masyarakat Indonesia sekalian. Pada saat pemilu terjadi, yang kemarin di sebelah sana duduknya di sini, yang sekarang duduknya di sebelah sana. Tapi kami tetap aja di sini. Kan kira-kira itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi senior saya Bang Pandana Baban, dan juga kepada saudaraku yang pernah sama-sama Bang Maman. Ah, saya kira itu. Nah, Tapi kemudian Bang Bestari sebelum kemudian, apakah pasangan nomor urut 1 ini tidak terusik sama sekali? Karena posisinya sampai dengan sekarang berdasarkan lembaga survei masih di bawah Bang. Yang lain saling salib menyalip. Merasakan kekhawatiran yang sama nggak? Pasangan Amin, apakah ada upaya Bang untuk mengejar ketertinggalan tersebut? hari ini sudah di tingkat yang kedua gitu loh. Nyalip siapa? Apalagi? Bang? Disebutkan nyalip siapa Bang? Ya, kita Berdasarkan tidak siapa? perlu menyebutkan itu, masing-masing tahu lah. Kami tidak ingin menyakiti hati siapapun hari ini. Karena mereka berdua ini bukan lawan kami, tetapi partner dalam berdemokrasi seperti saya sebut tadi. Saya lanjutkan dulu. Kita tidak ada kekhawatiran tentang yang namanya survei. Karena terakhir ada survei yang dilakukan oleh, mungkin sebelah sana kali ya, yang suka bergabung di sebelah sana itu lembaga surveinya, siapa namanya, Kodari kali ya. Ya gitu. Dia justru tidak protes ketika dia punya survei 35%, tapi ada orang yang 45, ketika ditanya mana yang benar dia nggak tahu jawab juga itu. Pada satu kesempatan di televisi mana gitu. Nanti kita ini kan. Nah, saya kira tidak dapat juga kita nafikan ya. Tentu dalam berkontestasi ada yang ingin menang. Ada yang juga tidak mau kalah. Ada yang berharap menang satu putaran walaupun gambarnya nggak kelihatan. Dan membangun framing-framing seperti itu demi mendapatkan keyakinan publik. Ketika nanti terjadi betul-betul ada satu putaran, ya dengan kecurigaan-kecurigaan yang selama ini di dapil saya ditanya loh, apa betul ada satu kontestan yang bakal bisa menang satu putaran? Sampai hari ini saya menyatakan gambarnya belum kelihatan. Kalau saya tanya ke Bang Panda, dia bilang nggak mungkin satu putaran. Sebelah sini pun seperti itu. Dari mana jalannya bisa satu putaran? Tapi ada kelihatannya gitu, indikasinya. Kok ini sepertinya mau diarah-arahkan untuk satu putaran gitu. Sehingga itulah yang kemudian menjadi kecurigaan para pihak bahwa ini ada framing tertentu. Padahal kami di Amin itu tahu ya, Anies Muhaimin ya, itu betul-betul pada hari ini tidak melihat sama sekali itu. Dan kita merasa bahwa juga adalah sedikit orang yang mungkin sedang bermain-main di tataran angka-angka itu untuk kemudian ini menjadi alasan ataupun pembenaran ke depan jika betul terjadi adanya pemilu yang satu putaran tadi. Ya, apakah kemudian itu harus disikapi secara keras? Ya, masing-masing pihak silakan bersikap. Tetapi sekali lagi bahwa pasangan Amin ini adalah pasangan yang mengusung politik riang gembira. Mencerdaskan masyarakat, anti hoaks. Ya, jadi mungkin kalau ini bisa ditiru aja oleh kiri kanan kita ini Bang Mustafa, insya Allah pemilu ke depan akan menghasilkan pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik itu jarinya seperti ini. Insya Allah. Untung udah Baik, masuk Bang kampanye Bestari. ya. Kita boleh berbagi sama yang sebelahnya Bang. Bang Bestari, amunisi masih banyak disimpan, tapi Mas Mustafa Nara apakah sepakat dengan apa yang dikatakan Ibu Megawati itu memang benar adanya atau hanya ingin elektoralnya yang diincar? Bang Mustafa Nara. Jadi kalau membaca kejadian politik, kita harus hati-hati. Politik itu enggak seperti apa yang terlihat mata, apa yang tercapture, apa yang snapshot, enggak begitu. Ibarat kita, rumah saya ada di Bintaro, saya mau ke Ciputat itu deket, tapi saya harus melingkar dulu lewat tol.
luar kota, lewat Kemayoran, putar lewat luar kota lagi, baru sampai Ciputat. Itulah politik. Kita nggak bisa menebak semudah itu. Posisi saya, posisi kita, amin, bukan setuju atau tidak. Ini memang serba salah saya ini. Melihat kekhawatiran yang sama tidak? Paling tidak itulah. Hah? Jadi gini, bukan, secara umum, apa yang dikatakan Bu Mega, memang kita menjadikan penasaran semua kan. Tapi tadi jam 2, Pak Sekjen sudah menjawab kok itu, yang dimaksud dengan kekuasaan itu siapa. Asal cuma membaca, portal ya, saya iseng-iseng tadi sebelum berangkat ke sini, coba buka. Udah terjawab itu, kita nggak usah bingung apa yang dimaksud kekuasaan. Kata Mas Hasto, yang dimaksud kekuasaan Bu Mega itu adalah putusan dan cara memutus di MK oleh Paman Usman soal Gibran. Udah terjawab seperti itu. Pamannya Pak Gibran gitu loh. Jadi seperti itu jawab. Jadi ya udah terjawab itu menurut Pak Sekjen. Jadi saya hanya menikmati berita aja. Saya sebenarnya nggak ngapain saya ngomentari itu kan. Tapi kalau ditanya saya jawab. Ini soal itu. Pertama, siapa kekuasaan itu? Tadi udah jawab kok jam 2 tadi udah konferensi pers. Yang dimaksud itu adalah MK dan cara memutuskan sehingga Gibran bisa menjadi cawapres. Itu yang dimaksud Bu Mega katanya begitu. Jadi pemantiknya di sana ya Mas? Ya di sana katanya Pak Sekjen loh, saya hanya baca berita aja. Saya sih nggak peduli lah mau apa. Tapi Gibran tetap melaju terus Mas sama pasangan ini. Ya biarin aja, wong di lingkungan kami, yang mundur gawat kan. Jadi biarin aja, sebenarnya antara kalian-kalian ini berdua di kanan kiri saya ini kan udah saling tahu sebenarnya. Kalau tahun 2019, saya timnya Pak Prabowo, saya tahu betul yang dimaksud oleh misalkan yang kecurangan itu seperti apa. Wong saya sendiri yang lapor ke Bawaslu kok. Saat itu saya juga yang membawa file 73.000 bentuk kecurangan IT, saya yang bawa sendiri. Nah sekarang saya tidak di sana, terus ini Mas Eko sama Mas Dede ini bicara, ini seperti dejavu masa lalu. Jadi mereka mengeluhkan kecurangan, mencurigai sebelah, mencurigai depan. Ini yang saya alami dulu. Jadi saya, ini kok kayak zaman, ini copy paste jadi pernyataan saya 5 tahun lalu, 3-4 tahun lalu. Jadi tapi saya biarin. Yang ingin saya katakan adalah, bahwa kejadian politik saat ini, saya nggak begitu saya percaya. Mohon maaf Opung ya. Jadi saya ada pelajaran begini. Saya udah ajar orang tua saya, hati-hati, jangan mudah terpesona. Terpesona kalau bahasa Malaysia, kalau di sini terkena gendam. Kalau kita mudah terpesona artinya kita kena gendam. Itu bahasa Malaysia pesona. Jadi melihat kejadian politik itu, kita nggak boleh kemudian lalai. Oh, jangan-jangan ini nggak begitu politik itu. Ini banyak tipuan, tanda petik ya. Yang kita lihat tidak seperti apa yang terjadi. Coba bayangin, kalau misalkan ini masalah rumah tangga Pak Bu Mega dengan PDIP-nya, kenapa baru sekarang? Bukankah, mohon maaf ya Pak Jokowi, nakal tanda petik kan sudah lama. Tidak hanya soal ini aja nih. Udah lama, tapi kenapa baru sekarang? Ini kan karena mendekati tahun politik. Tahun politik, jadi kalau nggak mendekati tahun politik nggak akan diutak-utik itu. Sekarang aja karena Pak Jokowi sudah mau selesai, baru kasus ini terjadi. Karena apa? Ya mohon maaf, wayang baru akan dimunculkan. Siapa yang baru itu ya? Kita bisa menjawab sendiri, maksudnya begitu. Tapi di sini kita menikmati wayang-wayang yang sedang berkelahi ini. Ya, seperti itu. Wayang itu, jadi yang kedua yang saya sebutkan, ini adalah peristiwa politik, kejadian politik, harus hati-hati. Kami sudah dipesenin, ya, ini kawan kita semua, bahasa beliau partner. Kita nggak boleh menyerang, ini Pak Anies kan begitu, nggak boleh menyerang. Meskipun kita diserang, kita nggak usah balik menyerang. Pak Anies itu pesan gini, nggak boleh kita mengeluh depan publik. Malulah masa kita elit politik, capres ngeluh, apalagi senior sebuah partai ngeluh di depan massa, diliput media. Paten. Pokoknya yang ini kita paten, nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Ini aku nggak ngindir ya maksud saya, Pak Anies itu. Siapa udah maksudnya Bang? Kalau Pak Anies mau ngeluh, Pak Anies sudah setahun lalu mendapatkan diskriminasi kayak gini, coba ingat nggak? Tahun lalu dia mau waktu di GBK, waktu beliau menggelar mau nonton bola itu, sebagai gubernur dia nggak boleh turun mendampingi Pak Presiden. Kan itu sebenarnya kalau mau Pak Anies kan dia ngeluh kan saat itu kan, jumpa pers ngeluh, kalau perlu bikin puisi, bikin lagu sendu, itu kan nggak terjadi. Karena Pak Anies ingin menjaga marwah bahwa elit politik itu nggak pantas untuk mengeluh di depan publik, apalagi dengan cara wajahnya merah. Coba kalau yang ngeluh seperti, mohon maaf, aduh nyebut mereka nggak enak juga. Maksudnya, wah gitu, itu misalkan Habib Rizik gitu kira-kira. Itu kira-kira sedunia Indonesia ini jadi berita 24 jam sehari itu. Karena yang mengeluh, yang berteriak-teriak itu adalah Habib Rizik.
Tapi karena yang mengeluh ini elit politik, orang menganggap itu kan biasa aja begitu, apalagi merdeka, merdeka. Aku bingung juga. Siapa ini maksudnya Bu Mega? Enggak maksudnya Yang jelas saja Bang. solid merdeka, enggak maksudnya tahu contoh aja. Jadi maksudnya teriakan ini maksudnya enggak perlu lagi kita udah merdeka sudah 80 tahun, enggak perlu Mas lagi. Mustafa Nara ngeri-ngeri sedap dia katanya. Ngeri-ngeri Oh sedap, bukan, ditahan bukan. dulu, Mas. Ini penting. Pak Anies ingin mencontohkan Oke. bahwa kalau yang namanya calon presiden itu harus berbagi apa namanya ya kalau yang baik-baik aja kita berbagi dengan masyarakat. Tapi kalau yang sedih-sedih, yang sakit, kemudian yang menohok hati ya, janganlah. Kasihan rakyat itu sudah sedih. Jadi sinyal apa Mas yang akan dikirim menurut Anda? Yang dikirim Ini oleh yang Bu perlu saya Megawati? katakan. Ini kan ada seperti gini loh. Jangan mudah, kan jangan terpesona ya. Saya meskipun melihat peristiwa seperti itu, saya nggak tertarik sama sekali pindah. Ini kan karena ada masalah antar dua kubu yang paslon selain kita. Kan seperti ada masalah psikis yang mereka sulit menceritakan kan. Tentu harus ada solusi, harus ada jalan apa namanya, jalan tengah, harus ada jalan solusi untuk Mas, tambahin sedikit, Mas. mengatakan, nanti dulu belum. Tambahin, kita itu? sih nggak ada masalah, asik-asik aja juga. Oh enggak apa-apa. Iya. Jadi istilah Jokowisme itu enggak masalah ya. Jadi mereka harus mengekspresikan supaya partainya atau komunitasnya atau kubunya tetap menarik bagi rakyat. Sesungguhnya menurut saya seperti aksi-aksi seperti ini kan hanya untuk berpolitik, untuk menarik. Elektoral maksud Anda? Sama dong kayak Bang Maman dan juga Bang Tapi Andi. maksudnya, Tapi terus terang aku protes ya. oh protes gimana itu? Enggak, bukan, Ngomong. bukan. Kalau kau bilang mengeluh, siapa yang dimaksudnya mengeluh? Satu. Kedua, saya nggak tahu pandangan kalian, sikap kalian. Peristiwa MK itu numpak liwat begitu aja. Ya. Itu MK itu betul-betul satu fundamental yang sangat kasar, sangat tidak ini, diperkosa itu Mahkamah Konstitusi. Dianggap liwat itu. Nanti dulu, tadi juga, sebentar dulu. Tadi saya katakan juga polisi sekarang ini dalam kepemimpinannya Kapolri sekarang, tolong juga introspeksi. Bagaimana banyaknya perwira tinggi polisi yang terlibat skandal. Itu loh, itu warning buat polisi. Ada Ferdi Sambo, ada Teddy Minahasa, ada Fibri, ada siapa, Oke. Tiga gitu loh. hal itu. Jadi kalaupun nanti ada masalah polisi panggil desa-desa segala macam, tolong kita ingatkan gitu loh. Kita bicara negara, bukan bicara ada karena kita mengeluh gitu loh. Atau kemudian kita ada berbeda jalan, Jokowi kemana, PDI kemana, bukan di situ gitu loh. Diperjelas Bang Nara. Oke Bang, biasa saya lanjutin. Nah, ini Diperjelas, biar dijawab jelas dulu, dulu. Gitu Jadi loh. yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam masa-masa kritis, seseorang atau kelompok komunitas mungkin juga partai politik, ini ingin terlihat oleh masyarakat bahwa dia itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi karena hal itu nggak bisa dilakukan, faktanya ada masalah, lalu dia ingin menciptakan opini publik bahwa ya masyarakat harus di brainwash. Pokoknya yang penting tiap hari itu, ini namanya manajemen konflik, manajemen isu. Tujuannya apa Mas? Gampang tujuannya adalah karena dia nggak punya modal lagi untuk menarik perhatian masyarakat. Siapa yang dimaksud? Saya, tadi saya, pertanyaan tidak, opung? saya tidak menuduh Siapa orang, yang tapi dimaksud, dalam Bang? teori politik udah Ya, biasa seperti itulah itu. yang dipraktekannya gitu loh. Enggak ada, kami enggak ada. Mas Eko. Problemnya adalah bahwa statement Bu Mega itu dibaca seolah-olah Bu Mega statement sendirian. Kita nggak membaca ada banyak varian lain. Aktor-aktor masyarakat, civil society, kampus, guru besar, dan lain-lain berstatement yang sama, kontennya sama Bu Mega. Tapi- Kalau kita melihat ini Tapi cuma Bang, sendirian, Bang, jangan ulangi Anda lagi, Bang. menafikan civil society yang lain. Gini. Ini kontennya sama, mereka sedang mempertanyakan kemana demokrasi kita mau dibawa. Bu Mega memperkuat itu dengan kasih warning, jangan sampai kita kembali ke Orde Baru. Bukan ngeluh ya? Bukan dulu itu, dan sama. Artinya gini, kita jangan cuma membaca itu sebagai sebuah statement yang Pribadi. tujuannya elektoral. Wong sama kok statementnya, banyak tinggal baca saja. Jangan persempit negeri ini cuma terdiri dari partai-partai. Ada banyak orang-orang non-partai yang juga teriak sama. Itu yang jadi problem Ya. kita sekarang. Bang Tapi gini Bang, 1 menit aja. Tapi yang gini, yang civil society itu, yang orang-orang sipil bicara, saya nggak mudah percaya juga sekarang ini. Memang packagingnya orang sipil. Terserah tapi Anda itu- mau percaya atau Iya, tidak, Anda maksud tidak saya, percaya jangan sama diklaim, jangan kampus. diklaim. Anda tidak ada Dri Arkara baru saja pagi tadi, ada
Rembang kemarin, ada deklarasi Juanda, sekarang ada deklarasi Jembatan Serong dan lain-lain. Kampus-kampus mahasiswa bergerak. Kalau Anda nggak percaya bahwa itu adalah mahasiswa, itu adalah guru besar, Anda mengatakan bahwa mereka semua punya kepentingan elektoral, terserah. Menurut saya terlalu kecil ya kalau kita hanya bicara pada tataran bahwa kecurangan itu ataupun ketidakadilan itu pada putusan MK gitu, kecil sekali gitu. Ya, itu sangat kecil saya kira. Apalagi kalau kemarin itu ternyata pilihan Gibran itu tidak ke sebelah sana gitu ya. Kan nggak mungkin ke sini. Mungkin jadi nggak ada masalah gitu. Jadi pasangan Amin Jadi tidak saya menyelati kira sebuah kesalahan ya Bang? Saya kira kita ada di dunia politik ini kita taat patuh pada hukum. Jadi putusan Seluruh MK kecil. Kau bilang. Apanya? MK itu, peristiwa MK itu kecil. Bagi saya itu udah diputuskan Bang dan kita wajib taat dan patuh. Skandal itu hal yang kecil. Itu tidak skandal kalau menurut Apa- saya. apa? Itu keputusan MK. Bukan. Yang wajib sampai kemudian- ketuanya dipecat. Kenapa? Sampai ketuanya dipecat melanggar Ada kode hal etik. lain yang dilakukan. Bedakan dulu antara satu putusan dengan di sana ada melakukan Loh, itu satu pelanggaran. paket MK-nya, Lah, mau dibeda-bedain. enggak, makanya dulu kan kita sampaikan bahwa kalau kita bicara putusan MK-nya itu tersendiri, bicara tentang pelanggaran yang dilakukan atau pelanggaran etik yang dilakukan itu tersendiri Bang. Kalau Abang campur adukan ini, Bukan campur aduk, inherent itu ada di dalam gitu loh. Keputusan saya kira itu enggak. keluar Makanya- dengan proses terjadi pelanggaran etik. Keputusan itu keluar, prosesnya terjadi pelanggaran etik. Masalahnya dan sekarang pelanggaran adalah etiknya sudah dibuktikan. bahwa keputusan itu sudah sah dan kami pun gembira bahwa ada anak muda yang bisa dicalonkan, nggak ada masalah Oke, buat nggak kita. ada masalah untuk pasangan nomor satu. Gitu. Bang, ini statement Anda atau statement tim Amin? Saya Pribadi? kenapa? Ini Yang statement barusan tim Anda. Itu sudah lama saya sampaikan sebelum pun saya ada di tim Amin saya sudah sampaikan. Pribadi atau Saya mewakili Amin setuju nih, Bang? anak muda diajukan sebagai pemimpin. Termasuk Gibran Bang ya? Gitu loh. Saya nggak Setuju, bicarakan Gibran, terlalu kecil bicara Gibran di sini. Loh, anak muda itu bukan cuma Gibran loh. Gibran yang jadi cawapres Abang. Saya menambahkan. Saya tahu itu, seandainya tadi itu bukan Gibran, apakah Anda ribut? Kalau keputusannya Tapi anak beres-beres muda yang saja, lain. Gitu tidak loh. ada Kita- masalah. Artinya, marilah kita kita- menerima bahwa hari ini kita jangan mundur ke belakang. Kita nggak usah lagi mundur ke belakang. Kami pun sudah, kita seluruh masyarakat Indonesia wajib menerima keputusan MK itu sudah final and Oke. binding. Sampai Ya, di sana. saya beri, Selesai, mohon gitu. berikan saya kesempatan Singkat, untuk Bang. bicara sedikit ya. Kalau saya pikir ya, kalau misalnya saat itu Mas Gibran memutuskan untuk bergabung dengan paslon yang lain, mungkin saya pikir nggak akan dipermasalahkan ini ya, terutama kalau misalnya bergabungnya ke 03. Jangan mengada-ada lah. Sebentar, Mas Jangan Eko. analisa itu jangan mengada-ada. Kalau Enggak, Mas misalnya- Eko, enggak. pada tanggal Fakta 18 sekarang- Agustus, Mbak Puan Maharani, Enggak, ya, fakta Mbak Puan sekarang- Maharani pernah mengatakan apabila putusan MK, ya, putusan MK memberi ruang buat Mas Gibran untuk menjadi cawapres, kami akan pertimbangkan, ya. Catat 18 Agustus, silakan di search, ya. Kemudian ya, saya nggak tahu apa yang terjadi in between, ya, antara statement Mbak Puan sampai dengan akhirnya Mas Gibran memutuskan untuk bergabung dengan dengan Pak Prabowo, ya. Bisa saja terjadi persaingan di antara bacawa pres sehingga yang diputuskan yang lain. Atau mungkin Mas Gibrannya yang nggak mau, bisa jadi, ya. Tapi kemudian faktanya adalah ini baru dipermasalahkan gitu ketika Mas Gibran sudah Oke, kami menjadi sudah tangkap, Bang. cawapres. Ya. Jadi menurut hemat saya ya, narasi ini terus digulirkan. Bukan soal konstitusinya. Soal efek elektoralnya kalau ini digulirkan terus, maka akan menguntungkan siapa? Saya pikir Oke, seperti itu. Sampai di sana, silakan Bang Eko. Faktanya yang sekarang Mas Gibran sejak keputusan MK ada di sana. Faktanya itu dan itu yang kemudian menjadi problem dalam artian begini. Keputusannya itu sendiri problem. Ya kan? Karena dilalui dengan proses pelanggaran etika berat. Itu sudah problem dan ini yang terus menjadi keprihatinan banyak orang sampai saat ini menjadi keprihatinan banyak orang. Jangan juga dibungkus tadi seperti Bang Bestari Barus, ini buat anak muda. Anak muda yang mana?
Saya tidak mengatakan Gitu itu loh. Yang saya sampaikan adalah saya tidak keberatan ada anak muda Sama, untuk memimpin. kita juga tidak keberatan. Tetapi mari kita sama-sama menghormati bahwa negara kita ini taat patuh nggak terhadap hukum. Itu sudah menjadi hukum Bang, tertulis. setuju bahwa kita perlu Gitu loh. taat dan patuh pada hukum. Saya juga kepengen setuju. ponakan saya tuh lagi berdiri di sana besok jadi presiden dicalonkan. Kita tidak usah mempersoalkan Gitu loh. lagi masalah paslon karena sudah sah ditetapkan oleh KPU Nah, dan kemarin sudah tanda tangan Itu- deklarasi damai. Stop. Tindak lanjutnya Oke. seperti apa? Yang Sesaat lagi kedua. Bapak. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ditahan dulu Bapak, ditahan dulu. Coba kita mau melibatkan mahasiswa. Maria, apakah masih memungkinkan dari teman-teman Al-Azhar singkat saja ditujukan Pertanyaan ke singkat, siapa jelas, pertanyaannya? padat. Langsung saja. Monggo. Memanfaatkan durasi yang ada. Silakan boleh dibantu mikrofonnya. Bang Maman udah ini ya. Silakan. Silakan dengan siapa? Singkat saja. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adnan Brilian dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Seperti yang sudah kita saksikan malam ini, sebenarnya ini tuh tidak menjawab judul malam ini. Sebenarnya siapa yang ditujukan oleh Ibu Mega ini, gitu loh. Jadi saya di sini belum mendapatkan jawaban yang jelas, gitu. Sekian dari saya, Jadi terima mau kasih. ditanyakan ke siapa langsung? Ke Mas Eko atau ke Bang Panda? Boleh? Oke, langsung Bang. Jadi jawaban itu sangat jelas yang mereka melakukan itu. Ya. Jadi begini ya. Kemarin deklarasi Kapolri dengan Panglima. Mereka berjanji bahwa tidak akan mentolerir adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, yang disampaikan Ibu Mega itu adalah warning, mengingatkan. Awas, jangan sampai seperti Orde Baru dan segala macam. Nah, yang merasa kemudian bahwa itu seperti harapanmu dituduh ke si A, si B, dan C tidak secara spesifik untuk menuduh begitu. Tetapi itu sebagai negarawan, sebagai diingatkan, awas, jangan dilakukan ini, awas, jangan diapakan ini. Demi terlaksananya pemilu yang betul-betul demokratis. Pemilu yang betul-betul yang dikehendaki oleh rakyat, damai, aman, dan tertib. Itu aja. Nama tidak terjawab ya Bang, nama Ya, no name ya ya. Bang ya. Nah cuma terus terang tadi sengaja saya garis bawahi, berkaitan dengan polisi, ini juga lampu merah buat Kapolri. Di periode dia ini banyak kali perwira tinggi terlibat skandal, memalukan. Gitu loh, ada nembak ajudannya, ada sabu-sabu, ada apa. Dia sebagai Kapolri sebenarnya prihatin. Nah apalagi kalau ada anak buahnya dia main-main dengan pemilu. Itu sebenarnya kaitannya. Ya, biar jelas. Baik Opung. Kita boleh ke Bang Maman sebelum ke Bang Bestari. Semua akan kebagian, tenang saja. Kita ke Bang Maman Silakan dulu Bang Bang. Maman. Ya ini intinya ini sebetulnya gini aja. Ini sama kayak ceritanya gini. Apa yang terjadi pada Pak Prabowo dalam hal ini spesifik saya bilang Gibran, ini sebetulnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita pada anak-anak muda. Jadi yang namanya anak muda pada saat dia pengen tampil mengambil sebuah tampuk pimpinan, baik itu di semua sektor ya, bukan hanya di politik, di dunia profesional, dunia engineering, dunia karir birokrasi, yang namanya anak muda itu kalau mau muncul, pasti yang namanya senior langsung tiba-tiba agak resisten. Ini yang terjadi ini sama. Ini kan bunga-bunga aja nih, cerita MK lain sebagainya. Intinya memang ada sebuah situasi yang memang hari ini ekosistem kita di Indonesia ini belum begitu ramah kepada anak muda. Maka dari itu saya termasuk orang yang ingin menjadikan Mas Gibran sebagai simbol pendobrak agar terjadinya percepatan regenerasi kepemimpinan anak muda di Indonesia. Mas Eko singkat. Supaya orang-orang adik-adik seperti saya ini di depan bisa mendapatkan kemanfaatannya. Itu aja. Oke, Mungkin Mas. terakhir. Makasih. Kita yakin lah anak-anak muda ini paling sebel dengan istilah orang dalam. Dan itu pasti menjadi catatan ketika orang dalam ini juga dipersepsikan ada dalam ketika Anda akan memilih pasangan-pasangan. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Kalau dari saya, dari kami BPN, TKN Prabowo Gibran. Belum move on atau gimana? Suka ketuker-tuker saya. Oke, yang pertama-tama adalah saya ingat ya arahan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pilpres kali ini harus Pilpres yang sejuk ya, yang damai ya, di mana hukum ya itu menjadi panglima. Pilpres
yang memainkan politik yang merangkul, bukan yang memukul. Dan saya ingat ya waktu itu, quote-nya Pak Prabowo yang paling saya ingat hari ini, itu waktu itu saya belum berkoalisi partai kami ya, itu adalah kita bisa saja berkompetisi, kita bisa saja menjadi kompetitor hari ini. Tapi besok-besok setelah itu kita akan menjadi mitra dalam pembangunan nasional. Saya pikir itu aja. Karena tantangan ke depan itu begitu berat. Saya kalau boleh kasih saran kepada yang suka anak muda. Ini saya barusan selesai keliling untuk Milad Muhammadiyah se-Indonesia. Barusan keliling terakhir kemarin di Madiun. Saya tanya kepada mereka, apa yang paling Anda ingat tentang pemilu 2024? Dia mengatakan tentang ketahadiraan Gibran. Ini harus catatan Anda ini. Karena Muhammadiyah itu menyediakan 3 waktu untuk debat, 3 pasangan sekaligus untuk berbagai universitas. Ternyata Gibran tidak datang ketika di Surabaya. Lah ini maksud gini, memang anak muda itu bagus ya. Kalau ini saran aja sih sebagai partnerin loh supaya ini enggak gaduh. Baru tadi nyindir Mas Eko ngangkat-ngangkat isu-isu kecil. Ini ngulangin juga. Maksudnya dua-duanya saya gitu loh. Nanti seran aja. Siap, pasti Debat berikutnya sudah hadir ya. Udah itu hanya masalah teknis saja. Sibuk banyak panggilan di beberapa daerah. Oh gitu ya. Jadi udah menyampaikan aja. Baik, saya sebagai jubir daripada Capres Anies Muhaimin menghimbau, sudahlah, mari hentikan drama-drama politik ini. Mari hentikan drama-drama politik ini, kita sajikan pemilu yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang jurdil, yang luber. Insya Allah 2024 kita akan menemukan pemimpin namanya Anies Muhaimin untuk perubahan Indonesia adil makmur. Saya kira itu. Jadi bukan drama, singkat, drama tadi. Drama ya. Yang pintar bikin drama itu Jokowi. Ya, dengar dulu. Baru pengalaman 2 tahun. Di wali kota, bagaimana bisa gitu ya. Itu kan drama. Hah? Tadi juga biar lengkap drama juga gitu loh, anak presiden. Jadi jangan pula kita mimpi-mimpi tiba-tiba mau jadi apa. Tuh, kalau bukan anak presiden. Itu aja. Makanya hentikan drama ini. Setuju kan, Bang? Setuju. Rakyat tidak butuh drama, Bapak-bapak, tapi butuh bukti nyata ya, Maria ya. Dan juga gagasan yang kita tunggu di Pilpres 2024. Kita jeda dulu, catatan demokrasi kembali saat lagi untuk Anda. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Di episode ini menarik, saya tadi mengikuti dan melihat bahwa sebetulnya kita berbicara panjang lebar sedang menginterpretasi ya video yang disampaikan tentu tadi oleh Ibu Mega. Nah, kalau kita lihat kita bisa menginterpretasi banyak hal ya. Pertama kalau kita lihat apakah ini taswir ya atau apa itu sindiran. Tapi sindiran ini banyak. Ada sindiran yang mencela misalnya ya. Dan kalau sindiran yang mencela yang dengan cara yang buruk, tidak baik, ini tentu dilarang. Kalau misalnya kita lihat wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab gitu ya kalau di surat Al-Hujurat. Jadi jangan kamu tuh mencela diri kamu sendiri bahkan, dan jangan kamu memanggil orang-orang dengan panggilan-panggilan yang buruk gitu ya. Jadi sindiran yang kemudian mencela itu kurang baik atau tidak baik. Nah, tapi ada juga tashbih atau yang namanya perupaan gitu ya. Jadi ada tamsil perumpamaan, ada penyerupaan. Nah, jadi kalau misalnya Andromeda ini dia berani seperti singa. Wah, itu ya tashbih. Tapi ada juga tamsil, misalnya Aisyah bilang bahwa, wahai Rasulullah, jika seandainya engkau sedang menuntun untamu ke sebuah lembah, ada tanaman yang sudah dimakan dan yang belum, kemana untamu akan dibawa? Nah, itu sebetulnya Aisyah ini sedang mengumpamakan beliau ini sebagai tanaman yang mana gitu ya. Nah, bisa juga tazkir bahwa sindiran itu berupa nasihat. Nah, bagaimana kalau berupa nasihat? Ya, kalau berupa nasihat,
tentu ini menjadi sebuah muhasabah ya bagi boleh jadi orang yang dituju, boleh jadi sekelompok yang dituju, boleh jadi semua orang yang kemudian ingin disampaikan dari perkataan tersebut. Nah, apapun itu, sebetulnya kita sudah paham larinya kemana ya. Hanya ini banyak berbagai interpretasi yang digiring agar supaya ini terlihat seperti ini atau dan yang lainnya. Saya hanya ingin mengingatkan gini. Ayolah, kekuasaan itu tidak selamanya. Orang berburu kekuasaan ya memang dengan niat yang baik adalah bagaimana menegakkan al-haqq. Tapi harus diingat prosesnya juga harus baik. Niat yang baik, tidak dengan cara yang baik, tidak dengan aturan yang baik, hasilnya juga tidak akan membawa berkah. Dan ingat, tentu diminta pertanggungjawabannya. Tumalatus aluna yauma idzin anin naim. Kalau saya ingin mengingatkan, wahai semua para kontestan politik, ayo ingat ketika nanti dapat atau tidak, tentu tanggung jawab secara prosesnya ini akan diminta pertanggungjawabannya. Bukan nanti hanya di akhirat saja, di dunia saya sudah diminta pertanggungjawabannya. Nah, karenanya ingatlah, niat yang baik, mesti dengan cara yang baik, dengan aturan yang baik, insya Allah inilah jalan yang selamat. Nah, karenanya saya ingin justru, ayo pilih jalan yang selamat semuanya begitu. Jangan kemudian menjadikan tadi ya, kalau masalah drama, masalah dan lain-lain, ya tentulah ya yang namanya sinetron pasti disenangi karena dramanya begitu ya. Dan ini penuh dengan berbagai drama yang tentu akan kemudian menyemarakan. Hanya ingat tadi prosesnya. Luruskan niatnya dan insya Allah masyarakat pun sekarang sudah pintar dalam menilai. Dan jangan sekali-sekali berpikir bahwa masyarakat itu sekarang bisa kemudian didramatisir dengan berbagai cerita-cerita. Ya tentu insya Allah mudah-mudahan yang terbaik ya yang diberkahi dan yang mendapat kemenangan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf, Mas Eko Kuntadi, Bung Pandan Waban, terima kasih. Bang Bestari Baru sudah hadir di Catatan Demokrasi. Bang Nara, terima kasih. Bang Maman, Bang Uki juga terima kasih. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada mahasiswa Al-Azhar Indonesia. Pemirsa, tentu kita ingin mendengar berbagai gagasan dari pasangan calon yang akan bertanding di Pilpres 2024. Bukan gimmick, bukan drama. Kami mengabarkan, Anda putuskan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.